Halo Sobat Farmasis, apa kalian tahu apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit kronis terbesar di dunia. Penyakit ini terjadi ketika kadar gula darah meningkat akibat tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara efektif. Jika tidak dikontrol, diabetes dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan pada pembuluh darah, ginjal, syaraf, bahkan jantung. Serem banget loh! Secara umum, diabetes dibagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama, diabetes tipe 1, di mana pankreas tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali, sehingga pasien membutuhkan insulin seumur hidup. Dan yang kedua, diabetes tipe 2, kondisi di mana insulin masih diproduksi, tetapi tubuh tidak mampu merespon dengan baik. Ini disebut resistensi insulin. Kita sudah mengenal diabetes dan jenis obatnya. Sekarang yuk kita bahas lebih dalam bagaimana sih mekanisme kerja dari masing-masing golongan obat anti diabetes. Yang pertama, insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi pankreas. Pada pasien diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang sudah berat, tubuh tidak mampu menggunakan insulin dengan baik, sehingga insulin dari luar diperlukan. Berikut merupakan mekanisme kerja insulin. Aktivitas utama insulin adalah mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Insulin akan berikatan dengan reseptor spesifik di membran sel yang kemudian memicu sinyal internal yang menyebabkan translokasi glukos transporter ke membran sel, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel untuk diubah jadi energi atau dimetabolisme oleh tubuh. Karena itu, insulin diberikan lewat suntikan untuk menggantikan atau menambah kekurangan insulin pada penderita diabetes mellitus. Golongan obat yang kedua adalah golongan biguanid. Golongan obat biguanid yang sering digunakan adalah metformin. Metformin merupakan terapi lini pertama pada pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Metformin menurunkan glukosa darah dengan menghambat produksi glukosa di hati, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperkuat ambilan glukosa oleh jaringan perifer. Mekanisme kerjanya melalui aktivasi enzim AMP activated protein kinase yang berfungsi sebagai regulator dalam metabolisme energi seluler. Aktivasi ini dipicu oleh peningkatan rasio AMP terhadap ATP dalam rantai transport elektron mitokondria. Proses ini kemudian menghambat ekspresi gen yang berperan dalam sintesis glukosa. Karena bekerja dari pusat produksi glukosa, metformin membantu kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Kemudian yang ketiga yaitu ada sulfonilurea, misalnya glimepirid, glikasid, glibeklamid. Golongan ini bekerja dengan cara merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Jadi mekanismenya adalah 1. Mengaktifkan saluran ion pada sel pankreas. Yang kedua yaitu memicu pelepasan insulin. Yang ketiga, insulin yang meningkat membantu gula darah turun. Namun karena meningkatkan pelepasan insulin, efek samping seperti hipoglikemia bisa muncul bila penggunaannya tidak sesuai. Kemudian yang keempat yaitu penghambatan alfa glukosidase. Contohnya akarbos. Golongan ini bekerja di saluran cerna bukan di pankreas atau hati. Cara kerjanya menghambat enzim pemecahan karbohidrat di usus, menunda pencernaan karbohidrat sehingga penyeratan glukosa ke darah menjadi lebih lambat. Dengan begitu, lonjakan gula darah setelah makan atau dikenal sebagai hiperglikemia postprandial dapat dikendalikan. Nah, Sobat Farmasis, obat-obat tersebut bukan sekedar penurun gula darah biasa. Masing-masing memiliki target organ dan mekanisme spesifiknya sendiri-sendiri. Dan di Indonesia, obat-obat anti diabetes yang sering digunakan antara lain adalah golongan biguanid seperti metformin, kemudian golongan sulfonylurea seperti glimepirid, glikasid, dan glibenclamid. Kemudian ada golongan penghambat alfa glukosidase seperti akarbose dan sediaan insulin seperti novorapid. Jadi, sekarang kita tahu pengelolaan diabetes bukan hanya sekedar cukup dengan minum obat saja, tetapi juga bagaimana kita mengetahui obat itu bekerja di dalam tubuh agar pasien lebih patuh dan lebih sadar pentingnya terapi. Karena diabetes bukan hanya sekedar kenaikan kadar gula darah, melainkan bagaimana tubuh kita mengelola energi untuk bertahan hidup.